Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah bersama saya Bang Rey. Nah, pada materi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang masalah Perang Dingin, di mana pada masa ini terjadi konflik yang sangat besar yang menyeret negara-negara besar pada waktu itu, yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet, untuk bertarung memperluas pengaruhnya serta kekuatannya di negara-negara yang baru berkembang. Nah, dalam materi kali ini kita akan melihat bagaimana peranan Indonesia pada masa Perang Dingin, terutama dalam gerakan non-blok. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, silahkan aktifkan dulu tombol subscribe-nya ya, agar kamu tidak ketinggalan info-info terbaru dari RK Sejarah. Oke, sudah. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Baik, silahkan tonton video ini sampai selesai supaya kamu tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Peranan aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Kita tidak akan bahas apa itu Perang Dingin, tapi kita akan bahas bagaimana peranan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang baru merdeka pada waktu itu, yang aktif dalam upaya-upaya mempertahankan perdamaian dunia, terutama di kawasan Asia dan Afrika. Nah, setelah konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Bandung, gerakan non-blok kemudian dikumandangkan sebagai sebuah gerakan untuk menghindari terjadinya konflik di kawasan-kawasan Asia Afrika. Apa sih sebenarnya gerakan non-blok itu? Gerakan non-blok ini merupakan sebuah organisasi internasional yang intinya bersifat tidak memihak pada salah satu blok, yaitu blok barat dan blok timur. Nah, kita ketahui blok barat itu adalah Amerika Serikat dengan paham liberalismenya, sedangkan blok timur itu adalah Uni Soviet dengan paham komunis sosialisnya. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakang berdirinya gerakan non-blok ini? Latar belakang berdirinya gerakan non-blok ini merupakan bentuk penolakan untuk terlibat dalam Perang Dingin secara langsung antara blok barat dengan blok timur. Kemudian adanya keinginan dari bangsa-bangsa atau negara-negara yang baru merdeka pada waktu itu untuk menentukan nasibnya sendiri, kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas sebagai suatu bangsa. Selain itu, gerakan non-blok merupakan bentuk sebuah perlawanan terhadap kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa pada waktu itu. Jadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, muncul cara-cara baru yang dilakukan oleh negara-negara Eropa untuk menjajah negara-negara yang sudah merdeka pada waktu itu, atau dengan kata lain, negara-negara Eropa yang pada waktu itu menang perang berusaha kembali untuk menguasai negara-negara jajahan yang sudah merdeka. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Nah, gerakan non-blok ini dipelopori oleh India, kemudian Ghana, kemudian Mesir, Indonesia, dan Yugoslavia. Dari India diwakili oleh Pandit Jawaharlal Nehru yang merupakan Perdana Menteri India pada waktu itu, kemudian Kwame Nkrumah, kemudian Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Indonesia Insinyur Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Nah, mereka inilah yang merupakan pelopor dari munculnya gerakan non-blok. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita kilas sejarah sedikit tentang proses berdirinya gerakan non-blok. Jadi setelah pertemuan konferensi Bandung atau yang dikenal dengan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 telah melahirkan sebuah prinsip-prinsip perdamaian dunia yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Nah, Dasar-Sila Bandung inilah yang kemudian menjadi ruh dari gerakan non-blok ini untuk menciptakan perdamaian dunia pada waktu itu. Pada tanggal 19 Juli 1956 diadakan pertemuan di Kepulauan Brijuni, Yugoslavia, yang dihadiri oleh Presiden Yugoslavia, kemudian Presiden Mesir, dan Perdana Menteri India. Pertemuan ini menghasilkan sebuah deklarasi perdamaian yang disebut dengan Deklarasi Brijuni. Dalam pertemuan ini,
Nehru dan para pemimpin lainnya yang pada waktu itu meletakkan dasar dari gerakan non-blok ini, yaitu mencita-citakan negara yang baru merdeka di wilayah dunia ketiga untuk menjaga kemerdekaannya. Jadi gerakan non-blok ini merupakan sebuah upaya untuk menjaga kemerdekaan negara-negara yang baru merdeka dari ancaman pengaruh blok barat dan blok timur yang pada waktu itu sedang bersaing untuk menunjukkan kekuatannya di dunia. Pertemuan Brijuni ini dianggap sebagai tonggak awal lahirnya gerakan non-blok. Gerakan non-blok sebagai jalan tengah. Berdirinya gerakan non-blok sebagai sebuah organisasi internasional sebenarnya bukan bertujuan untuk mengimbangi kekuatan blok barat dan blok timur, akan tetapi melainkan sebuah jalan tengah untuk menghindari terjadinya perang. Konflik antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet telah memecah dunia menjadi dua pengaruh kekuatan ideologi yang besar, yaitu liberal dan komunis. Nah, dua pengaruh ini dapat mengancam kemerdekaan negara yang baru berkembang ataupun yang baru merdeka pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. Oleh sebab itu, gerakan non-blok kemudian hadir sebagai sebuah jalan tengah untuk menghindari konflik dengan cara merangkul negara-negara yang berkepentingan sama untuk mencegah terjadinya perang yang lebih besar. Sebagai contoh, kita lihat pada saat pembagian Jerman menjadi dua yang dilakukan oleh blok barat dan blok timur pasca terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana blok barat dan blok timur kemudian membangun sebuah tembok besar yang membagi dua kota Jerman atau yang dikenal dengan tembok Berlin. Kemudian di awal tahun 50-an, konflik Korea atau yang disebut dengan Perang Korea yang telah membagi wilayah Korea menjadi dua hingga saat ini, antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Korea Utara yang berpaham komunis, sementara Korea Selatan yang berpaham liberalis. Selanjutnya, pelaksanaan gerakan non-blok. Gerakan non-blok pertama kali secara resmi dilaksanakan, atau pertemuan gerakan non-blok pertama kali secara resmi dilaksanakan pada tahun 1961 di kota Beograd, Yugoslavia. Disepakati bahwasanya pelaksanaan gerakan non-blok ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali atau dalam masa yang normal. Negara yang menjadi penyelenggara secara otomatis akan menjadi pemimpin gerakan non-blok selama 3 tahun sampai pelaksanaan pertemuan berikutnya. Nah, Indonesia pernah menjadi pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1992 sampai dengan 1995 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, pada waktu itu Indonesia sangat disegani dalam organisasi ini. Adapun yang menjadi prinsip dasar gerakan non-blok adalah yang pertama, prinsip saling menghormati integritas teritorial atau kedaulatan. Kemudian yang kedua, prinsip perjanjian non-agresi, tidak saling menyerang. Kemudian yang ketiga, prinsip untuk tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Yang keempat, prinsip kesetaraan dan keuntungan bersama. Dan yang kelima adalah prinsip saling menjaga perdamaian dunia. Nah, kelima prinsip ini dikenal sebagai prinsip dasar gerakan non-blok. Kelima prinsip ini bersumber dari Dasar-Sila Bandung yang dilaksanakan pada saat Konferensi Asia Afrika di Indonesia pada tahun 1955. Nah, bisa kita lihat anggota gerakan non-blok pada saat ini hampir dari wilayah 2/3 dunia. Nah, jadi anggotanya sudah cukup banyak, dan ini umumnya tersebar di wilayah kawasan Asia Afrika, kemudian wilayah Amerika bagian selatan. Nah, pelaksanaan KTT gerakan non-blok bisa kamu lihat pada tabel berikut ini. Nah, yang pertama itu di Yugoslavia, kemudian dan seterusnya. Pada tahun 2016 itu dilaksanakan di Venezuela. Nah, bagaimana eksistensi gerakan non-blok hingga saat ini? Jadi pasca runtuhnya Uni Soviet, gerakan non-blok ini sebenarnya sudah tidak lagi seperti pada awal pembentukannya. Akan tetapi pada saat ini gerakan non-blok masih tetap aktif dalam menjembatani upaya penyelesaian konflik yang terjadi di antara sesama anggota, juga masalah internasional. Salah satu contohnya adalah gerakan non-blok melakukan kritik terhadap invasi yang dilakukan oleh Amerika ke wilayah Irak pada masa Perang Teluk. Kemudian gerakan non-blok juga menyoroti masalah nuklir Iran dan Korea Utara yang menyebabkan keadaan dunia yang semakin memanas akibat dari pengaruh nuklir tersebut. Selain itu, gerakan non-blok juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan. Nah,
Dalam konferensi yang terakhir gerakan non-blok, Indonesia juga turut berpartisipasi dalam mensukseskan terlaksananya konferensi tersebut. Indonesia mengusulkan 3 poin dalam pertemuan tersebut, yang intinya adalah yang pertama memperkuat solidaritas politik antar negara gerakan non-blok, kemudian yang kedua melakukan kerjasama yang konkret antara negara gerakan non-blok khususnya di sektor kesehatan, kemudian melakukan penguatan kemitraan global bagi negara-negara berkembang. Nah, konferensi yang terakhir pada tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya wabah internasional yaitu COVID-19, sehingga pelaksanaan konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok ini dilaksanakan secara virtual. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang peranan Indonesia dalam gerakan non-blok pada masa Perang Dingin hingga saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan memberikan subscribe pada channel ini, kemudian share apabila informasi yang kamu lihat pada video ini bermanfaat, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.